Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 pada mata kuliah Ekonomi Kerakyatan akan membahas mengenai materi kemitraan. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami ada Aurora, Jasmine, Liza, Jauza, Rahma, Eci, dan saya sendiri Kintan. Pokok bahasan pada video ini adalah yang pertama ada definisi kemitraan, yang kedua pola-pola kemitraan, dan yang ketiga kebijakan kemitraan serta implementasinya, yang mana akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang deskripsi kemitraan. Dalam pasal 1 angka 13 UU UKM dijelaskan mengenai kemitraan. Kemitraan yaitu kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan, yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil mengatur mengenai pengertian dari kemitraan, yaitu kemitraan adalah kerjasama usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Materi berikutnya yaitu mengenai pola-pola kemitraan. Dalam pasal 26 Undang-Undang UMKM dijelaskan terdapat 6 bentuk atau pola kemitraan, yaitu pertama ada inti plasma. Inti plasma merupakan hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar, yang di dalamnya terdapat usaha menengah atau usaha besar bertindak sebagai inti dan usaha kecil selaku plasma. Perusahaan ini melaksanakan pembinaan melalui dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis sampai dengan pemasaran hasil produksi. Yang kedua, ada subkontak. Pola kemitraan ini merupakan pola kemitraan antara perusahaan mitra usaha dengan kelompok mitra usaha yang memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya. Baiklah, saya akan melanjutkan pada pola-pola kemitraan. Yang ketiga adalah waralaba. Waralaba adalah sebuah perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan serta persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan atau penjualan barang dan jasanya. Yang keempat adalah perdagangan umum. Perdagangan umum merupakan hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha besar atau usaha menengah, di mana usaha menengah atau usaha besar memasarkan hasil produksi usaha kecil, atau dengan kata lain usaha kecil sebagai pemasok. Baik, yang selanjutnya ada pola kemitraan keagenan. Pola kemitraan keagenan ini merupakan bentuk kemitraan yang terdiri dari pihak perusahaan mitra dan kelompok mitra atau pengusaha kecil. Jadi, pihak perusahaan mitra atau perusahaan besar itu memberikan hak khusus kepada kelompok mitra untuk memasarkan barang atau jasa perusahaan yang dipasok oleh perusahaan mitra. Dan selanjutnya ada kerjasama operasional. Nah, pada pola kemitraan ini hubungan bisnis yang dijalankan oleh kelompok mitra atau pengusaha kecil dengan perusahaan mitra atau perusahaan besar. Jadi umumnya kelompok mitra itu adalah kelompok yang menyediakan lahan atau sarana dan tenaga kerja. Sedangkan yang perusahaan mitra itu yang menyediakan biaya, modal, manajemen, dan pengadaan sarana produksi yang lainnya. C. Kebijakan kemitraan dan implementasinya. Prinsip-prinsip kemitraan tertera di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 10 Ayat 1, yaitu 1. Saling membutuhkan, 2. Saling mempercayai, 3. Saling memperkuat, dan 4. Saling menguntungkan. Hal ini diatur juga dalam Pasal 36 Undang-Undang UMKM. 1. Dalam melaksanakan kemitraan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 26, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia. 2. Pelaksanaan kemitraan diawali secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Baiklah, saya akan lanjutkan pembacaan slide ke-7, yaitu contoh implementasinya, yaitu berdasarkan studi kasus kemitraan di Desa Kucur, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, di mana petani cabai di Desa Kucur melakukan kemitraan dengan Ibu RST sebagai juragan didasarkan pada prinsip saling percaya dan saling menguntungkan. Kedua belah pihak bekerja untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Petani mitra sebagai penyedia lahan dan bertanggung jawab atas kegiatan budidaya. Sementara itu, Ibu RST sebagai juragan benih, pupuk, pestisida, dan kebutuhan lain petani mitra. Ibu RST juga bertanggung jawab untuk membeli dan memasarkan hasil panen dari petani mitranya. Tidak ada kontrak kerjasama berupa Memorandum of Understanding atau MOU yang disepakati secara tertulis antara petani dengan juragan. Kesepakatan kerjasama hanya dibuat secara lisan antara petani mitra dan pihak Ibu RST sebagai juragan yang diwakili oleh Bapak MSN sebagai petani perantara. Petani yang ingin menjadi petani mitra Ibu RST langsung mendaftarkan diri kepada Bapak MSN. Ibu RST mempercayakan dan menyerahkan semua kepada Bapak MSN untuk menentukan petani mana yang bisa untuk diterima bekerja sama. Kesimpulannya adalah, dalam suasana persaingan yang semakin kompetitif, langkah kerjasama dalam bentuk kemitraan usaha merupakan suatu strategi untuk dapat mengembangkan UMKM. Dan secara moral, kerjasama ini sangat diperlukan adanya dukungan yang maksimal dari pihak pengusaha besar melalui paket pembinaan atau adanya kemitraan dari pengusaha. Kemitraan di sini maksudnya hubungan bisnis antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil, disertai bantuan pembinaan berupa peningkatan sumber daya manusia, dan juga peningkatan modal kerja serta peningkatan kredit perbankan dengan prinsip saling mempercayai. Hubungan kemitraan ini lebih menekankan kepada hubungan saling menguntungkan antara pihak satu dengan yang lainnya, di mana posisi para pihak tersebut adalah setara atau sama. Baiklah, demikian paparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.